moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Nabila, NIM 06021382227071. Mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini ada foto saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis sikap bahasa dan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Pengertian sikap bahasa. Menurut Anderson dalam Khair dan Agustina pada tahun 2010, sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka panjang sebagian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa, yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Sikap dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama kebahasaan dan yang kedua non-kebahasaan, seperti sikap politik, sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Namun, perlu diperhatikan karena sikap itu bisa menjadi positif jika dinilai baik atau disukai, dan bisa negatif kalau dinilai tidak baik atau tidak disukai. Maka, sikap terhadap bahasa pun demikian, sehingga jenis sikap bahasa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap bahasa dan motivasi belajar bahasa merupakan dua faktor utama yang mendasari seseorang dalam menguasai konsep pembelajaran bahasa. Dalam kurikulum pendidikan, konsep pembelajaran bahasa direalisasikan dalam bentuk mata pelajaran bahasa yang mengkaji proses pembentukan dan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia menjadi salah satu bagian mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri sikap bahasa. Garvin dan Mathiot melalui Khair dan Agustina pada tahun 2010 mengemukakan 3 ciri sikap bahasa atau sikap positif antara lain yaitu yang pertama, kesetiaan bahasa atau bisa disebut juga language loyalty yang mendorong suatu masyarakat, suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa atau language pride yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir, kesadaran akan norma bahasa atau bisa disebut juga awareness of the norm yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun dan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembuatan yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis data, mengacu pada ciri-ciri sikap bahasa positif yang diungkapkan oleh Garvin Mathiot, dapat dikatakan bahwa aspek konatif sikap bahasa siswa mencerminkan sikap bahasa yang negatif. Hal tersebut didapati dari kenyataan bahwa dalam semua komunikasi verbal yang berhasil terekam cenderung menggunakan bahasa Indonesia ragam dan baku untuk semua ranah formal dan informal. Di ruang kelas saat pembelajaran berlangsung atau saat mengemukakan pendapat dalam forum diskusi di kelas yang menuntut digunakannya bahasa Indonesia ragam baku. Siswa lebih sering menggunakan bahasa Indonesia ragam non-baku atau melakukan campur kode atau kode mixing ke dalam bahasa Indonesia ragam non-baku. Campur kode atau kode mixing tersebut bahkan tidak hanya terjadi dalam tataran kata, tetapi juga terjadi dalam tataran frasa dan klausa. Perilaku semacam itu menunjukkan bahwa siswa dalam hal ini kurang memiliki kesadaran akan norma bahasa atau awareness of norm, sehingga peneliti mengkategorikan aspek konatif sikap bahasa siswa ke dalam kategori negatif. Baik, masih membahas tentang hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan sikap bahasa yang ditunjukkan oleh siswa Asman 1 tersebut. Negatifnya aspek konatif sikap bahasa siswa disebabkan oleh beberapa hal.
Yang pertama, siswa merasa jauh lebih mudah mengemukakan pendapatnya dalam bahasa Indonesia ragam non baku. Mereka merasa lebih bebas memakai bahasa Indonesia ragam non baku. Pemakaian bahasa Indonesia ragam non baku, mereka rasa memberikan tekanan karena memaksa mereka untuk berpikir lebih lama untuk memperoleh kata-kata atau kalimat yang tepat. Kedua, jarak sosial yang dekat antara sesama siswa dan guru. Seringnya mereka berhubungan satu sama lain mengurangi keresmian hubungan mereka. Yang ketiga, mereka tidak terbiasa dan tidak terlatih memakai bahasa Indonesia ragam baku, sehingga mereka tidak memiliki kepekaan untuk membedakan pemakaian ragam bahasa Indonesia. Baik, itulah pemaparan materi saya. Dan dapat disimpulkan bahwa sikap berbahasa adalah sikap seseorang terhadap suatu bahasa tentang bagaimana bahasa tersebut digunakan dan dapat dipilih untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sikap bahasa dan motivasi belajar bahasa merupakan dua faktor utama yang mendasari seseorang dalam menguasai konsep pembelajaran bahasa. Dalam kurikulum pendidikan, konsep pembelajaran bahasa direalisasikan dalam bentuk mata pelajaran bahasa yang mengkaji proses pembentukan dan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi saya pada kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya mohon ampun pada Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.